Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ghummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan, dicinta dan disayang oleh Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah berupa sehat, berupa sempat, utamanya nikmat iman dan Islam yang masih ditanam di dada kita oleh Allah SWT. Mudah-mudahan iman dan Islam kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah SWT sampai menghembuskan nafas terakhir. Amin Allah. Salawat salam ya Allah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semoga tetap melimpah ruah kepangkuan junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Amin. Insyaallah pagi ini sudah sampai pada ayat ke-65 ya. 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma ono ing dina iki nakhtimu ngunci rapet ingsun ala afwahihim mengatasi cangkem-cangkeme wong kafir. Wa tukallimu lan bakal gunemana ingsun apa aidihim tangan-tangane wong kafir. Wa tashhadu lan nyekseni apa arjuluhum sikil-sikili ahlun nar bima kelawan barang kanu kang ana sira kabeh yaksibun padha nglakoni sapa ahlun nar. Jadi kelak pada hari kiamat orang-orang yang masukkan ke neraka itu oleh Allah SWT dikunci rapat mulut-mulut mereka, dan yang akan bicara bukan mulutnya lagi tapi tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Pokok seluruh anggota badan ini berbicara semua kepada Allah, matur semua kepada Allah. Karena ketika diberi kesempatan berbicara oleh Allah, mulutnya berdusta, bahkan bersumpah demi Allah, wallahi rabbina, katanya, demi Allah Tuhanku, kami tidak pernah menyekutukan Engkau. Padahal pekerjaan mereka senantiasa tiap hari menyekutukan Allah SWT. Fatakulu moko bakal ngucap opo al yadu tangan, ya Rabbi, du pangeran ingsun,
bi kelawan ingsun masaha ngusap ingsun wizarul asnami ing wajai berholo. Nah, jadi tangannya mengatakan setelah mulutnya dikunci itu oleh Allah, orang ahli neraka mengatakan, wahai Tuhanku, benar aku ini biasa mengusap wajahnya patung-patung, berhala-berhala. Jadi mulutnya mengatakan tidak bisa, sudah dikunci oleh Allah. Wa taqulu lan bakal ngucap apa arrajulu sikil bi kelawan ingsun koma ngadeg ilal asnami maring berholo. Kata kakinya, iya ya Allah, dengan aku ini, kata kaki, maka orang ini berdiri di hadapan patung-patung untuk menyembah patung. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kita oleh Allah dipilih menjadi orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu. Itu kata kakinya. Wa yakulan bakal ngucap opo ar-ra'su sirah atau kepala ya. Ya Rabbi, do pengiran ingsun bi kelawan ingsun sajadah sujud wong iki al asnama ing patung, ing berholo. Kepalanya bahkan mengatakan, ya Allah, denganku ini orang ini sujud kepada berhala, bukan sujud kepada Allah. Falamma tamma moko arekalani sempurna apa al hujjatu hujjah alasan-alasan alaihi mengatasi ahlun nar. Amara moko merintah sapa Allah taala kang moho luhur Allah. Sapa Allah merintah az-zabaniyata ing malaikat zabaniyah an atrahu supaya ento ngencalaken sapa malaikat zabaniyah hum ing ahli nar fi jahannamah ing dalem neraka jahannam. Fatatrahu moko ngoncalaken sapa azabaniyatu malaikat zabaniyah minhum saking ahlun nar bisuratin kelawan keras, kelawan sangat. Ini di kitab lain bukan bisuratin, di kitab lain tuh bisiddatin ya. Di sini bisuratin, sama maknanya itu dengan keras. Asrata ala fi asin ing 10.000 wong kang padha maksiat fi jahannama ing dalam neraka jahannam. Jadi setelah sempurna anggota badannya matur kepada Allah, semua yang buat maksiat oleh Allah SWT semuanya sudah matur kepada Allah, saksikan oleh kaki-kakinya. Maka Allah SWT memerintah kepada malaikat Az-Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang khusus menjaga neraka, yang khusus menyiksa di neraka, yang menjagakan malaikat Malik. Ini berarti anak buahnya malaikat Malik semua ya. Merintah apa? Supaya an atrahuhum fi jahannam, supaya mereka dilemparkan ke neraka jahannam. Fatatrahu zabaniyatu minhum bisuratin ay bisiddatin asrata ala fi asin fi jahannam. Terus malaikat zabaniyah ini melemparkan 10.000 orang yang bermaksiat kepada Allah. Di kitab lain disebutkan biyadin wahidatin, dengan tangan siji. Jadi satu tangan malaikat Zabaniyah itu langsung 10.000 orang masuk, dilemparkan neraka. Sepersekian detik lah,
10.000 orang, 10.000 orang lagi, 10.000 orang. Jadi cepat, kalau hanya berapa miliar cepat sekali. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian ya. Amin. Fatakhudhu muko ngalap opo annaru, geni neraka maksudnya, ba'dhum ing sebagian ahlun nar ila rugbatihi ing atasi dengkuli ahlun nar, wa ba'dhum lan ngalap sopo opo annar ing sebagiani ahlun nar ila ausatihi maring setengah ahlun nar, wa ba'dhum lan ing sebagiane ahlun nar ila hulqumihi maring kuluni ahlun nar, wa ba'dhum lan ing sebagiane ahlun nar yang riku kerem sapa ahlun nar fiha ing dalem neraka. Jadi setelah dilempar oleh malaikat Zabaniyah, maka api neraka ini langsung menyambar mereka. Ada yang api itu sampai lutut, mungkin tidak begitu parah ya, sampai lututnya. Bahkan ada yang sampai ke perutnya, setengah badannya. Bahkan ada yang sampai ke lehernya, sampai leher neraka. Bahkan ada yang yangrik, yang tenggelam dengan api itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tenggelam. Subhanallah. Kal kubbati koyok cungkup. Fama yabqa moko ora tetep apa mumfidun jalan keluar. Takhruju bakal metu minhu saking ahlun nar apa anfasuhum nafas-nafasi ahlun nar. Jadi begitu mereka masuk ke dalam neraka itu seperti masuk di cungkup gitu. Cungkup itu sampai disebutkan di sini fama yabqa mumfid. Jadi tidak ada jalan keluar. Sudah tertutup. Sampai dari apa namanya itu rekosonya aluna takhruju minhu anfasum, sampai bernafas saja tidak bisa. Orang yang dimasukkan ke neraka bernafas saja tidak bisa. Subhanallah, berat. Kalau kita sekarang subhanallah bernafas dimudahkan oleh Allah. Ada orang yang kadang sulit bernafas, apa namanya itu di sini? Asma ya. Kalau bahasa Perancisnya itu mengih. Itu masih ada nafasin, nguntal nafasin solga, ada disemprot itu ya. Kalau besok sudah bisa bernafas, subhanallah. Mau beli nafasin di mana? Gak bisa, di neraka sudah sendiri. Subhanallah, subhanallah. Kama koyo barang ruya kang den diwatakan anin Nabi saking Nabi alaihi wasallam, yukta den tekaaken birojulin kelawan wong lanang min ahlin nari saking ahlin roko kodok kang ngentekake sapa ahlun nar jami'a umrihi ing sekabehane umuri ahlin nar fil aisy ing dalam kehidupan warrohati lan ing dalam kepenak-kepenak, yakni dan karepaken annahu sak temeni ahlun nariku mutanaimun urip kepenak-kepenak fid dunya ing dalam tunyo. Jadi didatangkan seorang laki-laki dari ahli neraka ini, maka oleh malaikat Zabaniyah dikatakan qadha jami'a umrihi, kamu telah menghabiskan seluruh umur ketika di dunia fil aisy dalam kehidupan dunia warahati enak-enak tok. Dunia bukan tempat enak-enak.
Orang bangun subuh dikira enak, berat bangun subuh ini. Lebih enak narik selimut, lebih enak kelon anak ya kelon bojone, pokoknya enak wis. Tapi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan kekuatan dari Allah, kita dibangunkan oleh Allah. Dah bangun sendiri. Air sudah disediakan oleh Allah, maka kata Allah, alam nurawwikum, apakah aku tidak memberikan air segar kepadamu? Tuhan dari Allah semua, kekuatan dari Allah, gerakan dari Allah semua. La haula wala quwata illa billah. Nah, tapi bagi orang yang ahli neraka ini semua umurnya hanya untuk enak-enak, untuk mabuk-mabukan, untuk bersama dengan orang-orang yang tidak halal, bersenang-senang. Naudzubillahi min dzalik. Wa kana lan ono apa umruhu, umuri ahlun nar, fi rahatil aisy, ing dalem kepenai urip, wa sururihi, lan ing dalem seneng-senengi urip. Fayatrahuna muka nguncalake azbani ya hu ing ahlun nar marrotan ono ambal pisan wahidatan kang siji finnari ing dalem neraka. Jadi setelah itu, setelah ditarap oleh malaikat, kamu hidup enak-enak saja, kamu hidup hanya menghabiskan umurmu untuk kepuasan nafsumu saja, kata malaikat. Akhirnya sekali lagi dilempar oleh malaikat Zabaniyah ke neraka sekali lagi. Summa yakhrujuna, muka kari-kari metu hu ahlun nar wa yaquluna, lan padha matur sapa ahlun nar lahu ing malaikat Zabaniyah, hal ra'aita, ing ahli nar. Jadi malaikat Zabaniyah itu mengatakan, hal ra'aita, ono to sira weruh fid dunya, ono ing dalem dunya, rahatal aisy, ing kepenake urip. Jadi kata malaikat, kamu kan sudah tahu dulu di dunia, sudah diberitahu kalau dunia itu sebentar saja. Setelah itu ada kubur, setelah ada hisab, sudah diperingatkan oleh para alim, oleh para ulama, hidup di dunia sebentar saja. Kamu kok selalu enak-enak hidup di dunia. Fayaqulu, muka ngucap sapa ahlun nar, wallahi, masih bersumpah lagi nih, wallahi, demi Allah, ma raaitu, ora weruh ingsun fid dunya, ana ing dunya, rohata aisin, kepenai urip, nasya uslali kulla dzalika, ing sekebane mengkono kang tinutur. Jadi mereka masih bersumpah lagi karena lupa sudah. Ketika mereka jangankan masukkan ke neraka, lihat neraka itu sudah lupa semua kepada kehidupan yang enak-enak di dunia ini, lupa semua. Sebetulnya bukan hanya di neraka, orang yang biasa enak hidupnya, ekonominya biasa mapan, terus jatuh miskin, pailit, itu saja sudah lupa kalau dia itu dulunya enak-enak. Ini masih di dunia, apalagi kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulla dzalika, ing sakabehane mungkul-mungkul tinutur, biduhuliha, kelawan melebuni ahlun nar ing neraka, marratan wahidatan, kelawan ambal pisan. Ya, ini dimasukkan lagi ke neraka mereka itu
bagaimana tersiksanya orang ahli neraka. Oleh karena itu maka kita diperingatkan, ayyuhal akhu, hei setulur sekarang ini, al aziz kang mulya, wahai saudara-saudara yang mulia. Kita dianggap orang yang mulia karena masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, kesempatan tobat, kesempatan beribadah kepada Allah. Al-Aziz ya. Anna dzikron nari, sak temeni eling roko iku sadidun. Kutu teman-teman harus sangat ingat kepada neraka ini. Ketika kita hidup di dunia sekarang, ingat bahwa siksa neraka itu sangat pedih, sangat menyengsarakan. Jadi kalau hanya di dunianya untuk sholat, untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah, jadi maaf ya, maaf, ibadah itu bukan hanya zikir saja ya, ibadah bukan hanya sholat saja, ibadah bukan hanya baca Quran saja, tapi semua aktivitas kita, termasuk mencari nafkah anak istri, jangan lupa, itu juga ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang kelihatannya itu urusan dunia, tapi bihusnin niyah, dengan baiknya niat itu jadi ibadah, jadi perbuatan akhirat. Ya kalau kuat ya tidak apa-apa. Ya sholat terus, baca Quran terus, tapi jangan lupakan ibadah yang lain ya. Ya, mencari nafkah juga ibadah, jangan dilupakan. Ya di masjid ibadah, tapi jangan salahkan orang-orang yang ke kantor ya, jangan salahkan orang-orang yang bertani, jangan salahkan orang-orang yang makan, mereka itu besar jasanya kepada kita ya? Besar jasanya kepada kita. Mereka bertani, kita yang menikmati ya? Subhanallah. Nah, supaya kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya itu masuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan buang air itu ibadah, makan ibadah, asal caranya dengan cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga berdagang ya, sama ya. Semua itu kalau diniati karena Allah termasuk ibadah, jangan lupa ya. Fa kaifa haluman, moko kepriye keadaane wong ro'a kang weruh faru'yatuha moko ngaweruhi neraka iku syadidatun kutu teman-teman. Jadi ketika kita hidup di dunia sekarang ini harus ingat bahwasanya neraka itu pedih, neraka itu tempat penyiksaan yang luar biasa. Fa kaifa haluman, moko kepriye keadaane wong yadkhulu kang mlebu ha ing neraka khalidan selawase fiha ing dalem neraka abadan salawas-lawase. Jadi harus kita ingat bahwasanya bagaimana, ini sudah dijelaskan kan, bagaimana siksaan orang yang di neraka. Kita harus ambil pelajaran. Kita hidup jangan enak-enak saja di dunia, harus husnudzon kepada semua makhluknya Allah. Kepada makhluknya Allah harus husnudzon. Orang yang husnudzon baik sangka kepada orang yang jelek sekalipun berpahala, apalagi berbaik sangka dengan orang yang betul-betul baik. Jangan keliru ya, jangan keliru. Suudzon pada orang yang jelek sekalipun, buruk sangka kepada orang yang jelek sekalipun itu berdosa, apalagi suudzon berburuk sangka kepada yang baik. Naudzubillahi min dzalik ya. Ya belajar husnudzon ya. Karena husnudzon ini merupakan kunci pokok orang mendapatkan husnul khotimah ya. Falau nadharat mukolamun ningali sapa az-zabaniyah, itu malaikat zabaniyah tadi, malaikat penyiksa di neraka itu, ila ahli dunya marang ahli dunyo marotan sepisan wae
lahalaku moko padha mati kabeh min haibatihim saking hebate malaikat Zabaniyah. Jangan seandainya penduduk dunia ini sekarang dilihat saja, nadharat, dilihat saja oleh malaikat Zabaniyah, tidak usah dicabut nyawanya, langsung mati dari hebatnya malaikat Zabaniyah. Untung kita tidak dilihat ya, hanya dilihat oleh malaikat rahmat saja. Subhanallah, subhanallah. Ini kepada orang yang ahli maksiat saja malaikat Zabaniyah tidak melihat, apalagi kita yang ahli ibadah tidak dilihat. Kalau dilihat sekali saja langsung mati. Subhanallah. Walau habbat, lan lamun bertiup apa rihun angin miryahi jahannama saking anginin rokok jahannam li ahli dunya maring ahli dunya lahalaku moko podo mati min natrihiha saking busuke ambune neraka jahanam. Jadi seandainya ada angin bertiup dari neraka jahanam ke dunia sekarang ini, maka langsung mati semuanya dari bau busuknya, saking basine ambune neraka jahanam. Masya Allah, ya harus kita pikir. Baunya neraka jahanam saja kalau didengar oleh ahli dunia langsung mati. Ini harus jadi pelajaran betul. Jangan sampai kita masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan keluarga kita, kita seluruhnya dijaga, dipelihara oleh Allah dari jahanam. Amin ya. Itu kalau angin saja bertiup. Walau wada'at lan lamun, walau wudi'at ya, bukan wada'at ya, majhul ya. Walau wudi'at lan lamun den selahake opo aglaluha belenggune jahanam. Di jahanam itu ada belenggu-belenggu yang akan dipakaikan kepada orang ahli jahanam, ahli neraka itu. Ala roksi jabalin ingatasi dhuwure gunung, kepala gunung di atas gunung. Min jibalid dunya saking gunung-gunung tunyu ladzaba mokoleleh opo jibal misal milhi koyok melelei uya filmai ing dalam banyu. Jadi belenggunya jahanam tuh kalau diletakkan di atas gunung, gunung ini meleleh seperti garam yang ditaruh di dalam air. Ada garam tersisa di dalam air, tidak ono leleh. Jadi ini belenggunya jahanam kalau ditaruh, diletakkan di gunung-gunung dunia, ini langsung leleh ini. Subhanallah, subhanallah ya. Walau kotorot lan lamun netes ila dunya maring tunyu qatratum min zakumi sak tetes saking zakum latak darot moko acur opo maisatu ahli dunya keuripane ahli dunya lidzalika karena mungkunu kang tinutur. Jadi kalau zakum itu makanan yang disediakan di neraka jahanam, itu netes ke dunia, netes, maka akan hancur dunia. Fama halu muka kepriye keadaane alladzina wong akeh kana kang ono libasuhum nganggo sapa akeh alunar wa ta'amhum lan mangan ahlun nar hadza ing iki fanzur moko ningalono sira kaifa yakunu haluhum kepriye keadaane ahli nar. Jadi kalau belenggunya neraka itu ditaruh di gunung akan leleh, zakum itu ditaruh setetes saja dunia hancur.
Bagaimana keadaan orang-orang yang masuk neraka? Bukan hanya hancur lagi nih, gimana? Dipakaikan mereka dengan pakaian neraka, dibelenggu dengan api neraka, terus makan dengan zakum. Gimana keadaannya? Subhanallah. Ini harus kita pikirkan betul. Kalau kita harus jauh dari jahanam. Ya, sebetulnya mudah saja. Orang yang sholat berjamaah 5 waktunya, insya Allah sudah diselamatkan oleh Allah dari jahanam, selamat dari siksa kubur, bahkan masuk surganya sudah bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Pokok dijaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Betul ini. Bahkan orang yang menjaga sholat 5 waktunya, lam yusibhum fakrun, tidak ketemu dengan fakir miskin, dicukupi oleh Allah, asal yakin betul. Subhanallah. Tapi ya kewajiban yang lain harus ditunaikan. Nek cara agama yu'ti kulladzi haqqin haqqoh. Ya, kita melaksanakan kewajiban kita apa saja, kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap sesama, ya. Terus setelah itu bagaimana? Takdimul aham fal aham, yang lebih penting didahulukan. Ya, tentunya urusan agama lebih penting didahulukan. Sumal amfa fal amfa, kalau sudah sama-sama penting maka pilih yang lebih bermanfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ini peringatan betul dari Allah. Ini belum separuh tafsirannya ayat 65 ini. Sudah cukup ngeri ya kita. Mudah-mudahan kita bisa dihidupkan oleh Allah sampai ahad akan datang. Kita lanjutkan, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sehingga menjadikan kita lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih mencinta Rasulullah, lebih mencinta akhirat daripada dunia yang sebentar saja lah. Bentar lagi dunia ini habis. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabb.